kemudian saya review nih gitu. Terus gila gitu. bener-bener terjadi gitu, maksudnya tanpa sadar. Dan kita ya bukan kita diam di rumah udah bobo rebahan, bukan ya, maksudnya kita tetap harus usaha, harus tetap ikhtiar juga gitu. Terus lama-lama kalau review tiap tahun tuh kayak wah gila ya, maksudnya tanpa sadar tuh kayak kok bisa gitu, kok bisa tercapai gitu, dari mana gitu. Kadang itu terheran-heran juga gitu. Ke bawah doa tuh. Bawa doa. Oh ya Kak ini kalau boleh tahu nih ya, kan saya juga masih semester awal-awal nih. Kan Kak Nindi juga sudah bercerita tentang waktu kuliah itu juga nyambi kerja gitu lah. Mungkin ada tips-tipsnya nih buat kami mahasiswa-mahasiswa yang pengen kerja juga untuk mengatur waktu gitu Kak Nindi. Mungkin ada tips atau boleh cerita gitu pengalamannya Kak Nindi gimana cara ngatur waktunya. Oke, nah waktu itu aku mulai semester 2 kalau nggak salah, mulai kayak freelance gitu. Nah waktu itu sebenarnya di kuliah itu adalah salah satu titik di mana aku menemukan passion aku. Jadi kayak aku sudah menemukan jati diri aku gitu. Oh ternyata aku suka ini nih, oh ternyata aku suka itu tuh gitu. Jadi waktu itu semester itu kan aku semester 2-an, 3 itu udah ikut band ya. Nah kuliah juga kan Senin sampai Kamis, waktu itu Jumat itu libur karena gak ambil kelas di sana. Sama nih Kak Nindi, sama kok. Kan? Harus ada strategi juga kayak gitu. Waktu hari Jumat sampai Minggu itu biasanya kan event ya. Nah itu aku buat kayak freelance jadi SPG, atau misal aku photoshoot, terus kemudian MC dan sebagainya. Nah di situ sebenarnya kalau misal kamu belum menemukan passion atau belum menemukan bakat kamu, mumpung masih awal nih, gali terus ya potensi kamu, apa yang kamu bisa gitu. Karena mumpung sebelum terlambat lah intinya gitu. Nah di situ aku mulai kayak menggali potensi aku yang apa sih yang aku bisa, aku kurang terus aku latih, aku coba ya. Emang mencoba tuh gak enak gitu, awal-awal emang gak enak, tapi kalau misal lama-lama ya kita bakal tahu oh ternyata aku suka nih di bidang ini gitu. Nah, kayak itu udah mulai dari awal udah kayak jalan, jadinya ya itu bisa ngatur waktu kayak Jumat sampai Minggu aku freelance nih, terus nanti Senin ini aku band sama kuliah gitu, kayak gitu sih. Nah untuk kayak dari mana dapat jobnya, ya kadang kalau misalnya dari Indonesia ya dari Ica, kadang dari Bu Alfi, kadang atau Bu Rosa, ada ini ya, ada event dari Indonesia gitu. Oh siap Bu, berangkat. Jadi mumpung masih awal ini aja, dekat terus sama dosen gitu kan. Maksudnya kamu harus membantu juga karena dosen itu juga berpengaruh dan berdampak besar juga sih buat diri kamu, maksudnya buat belajar kamu juga gitu. Karena kalau misal dosen udah tahu kayak oh kamu ternyata suka ini ya, kamu ternyata bisa ini ya, dan dosen itu juga bisa mempercayai kita untuk memberikan amanah tersebut gitu kan. Jadinya kita senang kan, oh kita bisa belajar ini nih, oh kita bisa belajar itu nih gitu. Dulu waktu kuliah mah dapat duit 100.000 aja udah seneng. Pasti ya kan, soalnya belum kerja gitu ya. Kayak di payah kita sendiri gitu kan, senang, terus dapat duit, dapat bonus, intinya duit itu kayak bonus lah gitu buat kayak jajan atau apa gitu. Tapi yang kita lakuin tuh senang gitu, meskipun lelah tapi senang gitu. Masih ingat ya ini job-joban waktu kampus ya, waktu di kuliah? Ingat banget, jadi waktu itu ada pameran gitu kan, misi selalu ada open booth gitu, ke Surabaya waktu dulu kan di Tunjungan Plaza, kemudian di Wisma kalau misalnya ada gitu aku gitu. Jadi kayak seneng banget pokoknya, aku jadi pengen kuliah lagi. Kalau sekarang kita bentuk nih, kalau sekarang kayak yang dilakukan dulu kita sebut WIC Ambassador nih. Udah ada kan? Dulu masih dulu belum terbentuk ya, jadi ini cikal bakalnya. Cikal bakal Ambassador WIC sebenarnya. Oh gitu ya. Udah sekarang di ES kan ya dong, bahwa teman-teman yang kita ajak, yang kita percayakan untuk itu, kita beri nama WIC Ambassador kita gitu. Ya kayak terinspirasi dari Nindi lah ya. Ini juga ambassador beberapa brand ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah.
belajarnya dari puisi juga Bu. Gitu ya. Wah, luar biasa ya puisi ini ya. Ada pupuhnya selain sini ada Pak Adit, mungkin kamu ngomong itu kan ada Pak Adit ya. Pak Adit suka kasih joke ya dengan ini. Saya semuanya itu dari puisi, aku belajar dari puisi teman-teman. Ya Pak Adit? Ya, SPG susu ya dulu ya. Dulu SPG susu dan agen pernah susu pernah sampai Pak Adit ini selalu kepoin waktu dulu saya jadi SPG. Itu ya benar-benar teman-teman mahasiswa di sini perlu ambil salah satu pelajaran dari Nindi. Ini tuh nggak malu untuk memulai dari bawah gitu ya. Bahkan kalau misalkan banyak banget mungkin mahasiswa di sekarang ini gengsi gitu ya untuk mencoba atau untuk mencoba dari level-level di bawah misalnya SPG gitu. Malu. Padahal who knows gitu kita ketemu orang link gitu ya, ketemu pelajaran yang nggak didapetin sama teman-teman dari perkuliahan saya atau jurusan saya gitu.
beberapa menit lagi, kurang lebih 20 ya, 20 menit untuk bertanya ya. Oke, kurang lebih 30 menit ya itu untuk 30 menit ya. Oke, Iya. jadi di sesi pertama ini saya akan buka 3 penanya. Oke, jadi jangan sia-siakan 3 penanya, langsung di kolom chat gitu ya. Ya betul. Ini ada Bu, udah ini ada banyak banget nih. Satu saya akan ambil Alvina, kemudian Syafrizal Maulana, yang Dinda Dianita, silakan duluan. Silakan diketik pertanyaannya ya. Oke, Alvina Damayanti, halo Vina. Gimana caranya ingin keluar dari zona nyaman? Gitu ya Vina ya. Strategi marketing apa yang diterapkan dalam sistem startup, karena kan secara tidak langsung kondisi saat ini tuh membuat kita beralih ke subscription era. Oke, mau langsung dijawab nih? Oke, boleh Bu, langsung aja nih. Oke, Siapa? Hai Alvina Damayanti, salam kenal. Jadi waktu itu untuk keluar dari zona nyaman, kalau misal keluarga kurang mendukung, itu menurut aku kita ini sih, aku namanya bisa kayak ngasih tahu baik-baik gitu. Waktu awal aku ke Jakarta dulu juga nggak, sebenarnya awalnya juga nggak dikasih izin juga buat kayak apa kesana, karena aku juga cewek, terus aku di sini juga nggak ada keluarga sama sekali dan nggak ada teman sama sekali, jadi benar-benar literally aku sendiri gitu. Jadi waktu itu aku kayak coba kasih insight gitu, kalau aku di Jakarta tuh kayak gini loh gitu, aku kasih tahu gue aku ke depannya seperti apa, terus kayak bener-bener pelan-pelan aja kita kasih tahu gitu, karena mungkin sebagian orang tua kita itu ya apa ya, mungkin beda gitu ya sama kayak zaman sekarang gitu. Mungkin dulu kan biasanya kan wis ojo nak gitu, biasanya ada yang kayak gitu kan, ojo deh kayaknya jodoh gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi ya udah, maksudnya kayak ya udah kita harus kasih insight bener-bener baik-baik, kita kasih edukasi juga baik-baik kepada orang tua dan keluarga kalau ini tuh nggak apa-apa gitu loh. Bahkan kamu kasih tahu segala dampak positif dan negatifnya atau resikonya apapun ya kamu apa namanya, kamu kasih tahu gitu. Pokoknya intinya kamu juga harus tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih. Nah, gimana untuk yang pertanyaan pertama? Udah jawab, Vina? Iya Kak, iya. Untuk yang kedua, untuk perusahaan yang tadi maksudnya ya, kebetulan kan perusahaan di teknik teknologi, jadi
karena di bawahnya Alvina ada Dinda gitu ya, dan udah ngedrop pertanyaan nih. Simple questions aja Kak. Dari sederet cerita kesuksesan yang saya dengar tadi, nggak pernah Kak Nini merasa bosan capek atau bisa dibilang ada titik jenuh. Oke, pernah nggak dalam titik jenuh? Terus apa yang kamu lakuin ini untuk bisa bangkit semangat lagi? Oke, kan pernah banget sih, pernah beberapa kali kalau misalnya kita gagal tuh merasa kayak aduh kok gagal lagi sih, gagal lagi, sampai kadang sampai kayak udahlah males gitu, nggak mau lanjut gitu. Tapi balik lagi gitu, karena emang dari awal aku hidup dengan passion gitu, jadi apa yang aku lakuin adalah rata-rata yang aku lakuin aku senengin, jadi semua hal yang aku jalani itu passion aku, jadi mau nggak mau aku harus kayak bangkit lagi gitu. Maksudnya kayak ya udah aku harus bangkit, aku nggak boleh maksudnya jenuh lagi. Iya, maksudnya kayak kalau misalnya lagi jenuh ya udah kita bed rest. Kadang aku juga kalau misal dari sosial media, kalau misalnya aku follow Instagram aku, kadang kalau misalnya aku udah kayak stres gitu, maksudnya kayak bener-bener ini ya, kadang aku rehat sehari buat kayak nggak ngelihat sosial media atau apapun, terus besok bisa balik lagi kayak nge-recharge aja. Tapi nge-recharge-nya itu kita melihat video-video motivasi, kemudian kayak review ke diri kita, apa sih yang apa aja yang kurang sama diri kita kemarin, kurang apa sih kemarin, salah apa sih gitu. Jadi kayak gitu sih kalau aku lebih suka kayak ngeliat video motivasi sama kayak melihat goals yang udah aku tulis gitu. Jadi kalau misalnya aku udah kayak gini, ngapain aku udah jauh-jauh dari belakang udah sampai sini gitu. Kalau misalnya aku udah jenuh dan aku berhenti sampai sini, ya kan sayang. Kalau tips dari aku. Oke, gimana Din? Sama-sama. Apa lagi nih? Oke, next Nini yang pilih, silahkan. Ada Eliza, Data. Yuk, ini mau jawab pertanyaan yang mana nih? Yang cowok nih, yang cowok. Yang mana dulu? Kan tadi kan udah cewek. Oke, ini Syahrizal, Maulana Bima. Apa aja yang perlu disiapin untuk menghadapi dunia kerja selain skill yang didapat dari kampus? Mengingat persaingan yang sangat ketat. Nah, apa aja nih Nin yang perlu disiapin? Ya tadi dunia selain kita belajar di kampus, like hard skill, itu belajar teori, kita juga harus berani untuk belajar di luar, kayak itu kamu suka apa, kamu punya bakat apa gitu, terus kamu juga join beberapa komunitas yang memang itu relate banget sama apa yang kamu suka gitu kan. Terus namanya melatih soft skill kamu sih gitu. Nah untuk kayak untuk dunia Iya. Ya itu apa ya Bu, kemarin tuh dulu waktu kuliah tuh ini kan udah punya LinkedIn ya waktu kuliah. Jadi waktu kuliah tuh udah jadi semisal kalau ada kayak seminar, bukan seminar sih, kayak meeting singkat gitu, maksudnya kayak ada kayak ada sharing singkat kayak gini di suatu kafe atau apa gitu, di LinkedIn itu sering banget sih kayak ada info kayak gitu. Nah itu Nini biasanya sering ikut. Dan di situ Nini kayak dapat insight di situ, dapat informasi dan dapat teman juga dari LinkedIn yang dimana dia kerja di sini, dia kerja di sana, itu kayak oh ternyata kayak gini loh, kayak gitu. Nah itu kita juga bisa akses kayak gitu. Oke, intinya sih kita selama masih ada di zona nyaman ini, kita manfaatin baik-baik untuk bisa menemukan passion kita ya Nin ya, supaya nanti nggak kemana-mana gitu arahnya ya, mau kesini cobain semua asal itu sesuai dengan passion kita. Niscaya kalian akan lebih expert di situ kalau
mau nggak mau belajar mengenai ternyata perusahaan misal Astra nih, sekarang Astra sekarang kayak gini ya, bla 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 gitu. Jadi selalu kepoin aja terus kalau misal lagi ada lowongan langsung masuk kayak gitu. Jadi lebih dekat aja sama perusahaannya. Kalau misal menurut kamu perusahaan yang favorit, ya udah lebih deketin terus perusahaannya gitu. Setuju sih, itu salah satunya itu juga yang saya lakukan. Jadi kita kayak merasa kita part of them gitu. Ketika kita nanti di interview atau apa, kita Udah tahu. nggak akan ngerasa deg-degan. Kita tuh nggak kayak kita nggak tahu apa-apa gitu. Betul banget. Dan itu bisa ngebantu kita untuk bisa lancar di sesi interview ataupun sesi recruitment nanti. Iya Bu Ica, ini mau cari mengenai yang tadi ngobrol mengenai perusahaan. Nah ini kan udah bilang kan mengenai yang waktu kuliah juga udah belajar freelance, kemudian udah juga kerja juga gitu. Nah dari situ waktu lulus kuliah kan ini tadi pernah bilang pokoknya kuliah aku nggak mau mulai dari nol lagi gitu. Nah, waktu kerja di Jakarta, Nindi tuh selama pengalaman selama di magang terus kerja freelance dan sebagainya tuh dihargai loh. Jadi kayak bener-bener bukan yang digaji yang benar-benar fresh grade gitu. Biasanya kan kalau kita fresh grade kan biasanya ada emang ketentuan ya udah segini gitu kan. Mungkin apa namanya Bu, UMR atau apa Ya, standarnya gitu. Nah dari situ Nindi tuh digaji emang bener-bener dihargai pengalaman kemarin gitu. Jadi misal Nindi offer segini, mereka oke gitu. Karena kita juga bener-bener punya pengalaman di waktu kuliah itu. Kita nggak diem aja di bangku kuliah gitu. Oke deh, gimana Dimas? Udah siap melancong kemana-mana? Udah siap menaklukkan dunia ya Dim ya? Iya Bu. Iya Bu, tapi lemes banget kamu Dim. Puasa kali Bu? Iya benar-benar sih. Dimas puasa aman ya Dim? Aman Bu. Aman, alhamdulillah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya aja ya Nindi ya. Ini ada Maulana, kayaknya pertanyaannya hampir sama kayak si Dinda tadi ya. Meminimalisir rasa bosan atau jenuh. Iya. Udah di titik jenuh tuh kayaknya hampir sama. Kita ke pertanyaan berikutnya. Eriza. Ini dia. Melamar kerja dengan background UIS yang bukan kampus besar. Waduh. Melamar kerja yang sudah kali ya, sudah dilalui serta motivasinya. Waduh, Nin, ayo Nin. Jawab Nin. Gimana Nin? Jadi gini Bu, pengalamannya dikit teman-teman. Jadi Eriza waktu itu emang bener-bener, apalagi aku anak pertama, dimana kadang kalau misal kita mau isi pilihan kampus itu Universitas Indonesia sebenarnya masih belum ada gitu. Tapi dari situ aku tidak mematahkan semangat aku. Jadi aku tulis universitas, ibaratkan biasanya ada universitas nggak ada pilihan universitas lainnya kan. Kadang ada beberapa website yang cuma ada beberapa pilihan gitu. Tapi ya udah aku pilih universitas yang mirip aja gitu. Tapi aku masukin CV ke Universitas Internasional Indonesia gitu. Yang penting CV-ku masuk gitu. Terus aku juga pernah dibilang teman aku sih waktu di kuliah universitas yang favorit yang ada di Surabaya atau di Malang gitu. Bang, ada yang kayak remehin gitu. Lo apa kok sekolah anak UIS sih bla 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 gini-gini, sampai pernah digituin Bu Ica. Kayak sampai berasa hati ya, kayak emangnya tuh itu ya kan, sekolah di mana aja tuh sama aja, yang penting kita mau berkembang atau tidak gitu kan. Benar gak sih Bu Ica? Bener banget itu. Nggak diragukan lagi. Ya kan, terus habis itu ya udah dari situ aku kayak ingin membuktikan kepada mereka meskipun di misi aku bisa lebih one step dari mereka. Nah dari situ ya udah aku belajar terus kan, aku tadi cerita belajar terus. Akhirnya dari situ teman-teman aku yang pernah ngomongin aku kayak gitu, dia juga sampai sekarang ada yang belum kerja, bahkan ada yang jadi kayak pelayan apa gitu di situ. Jadi emang apa ya, instansi universitas itu nggak ada alasan buat kita kok itu nggak terkenal, itu akreditasi itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama sekali sih. Yang penting kita tuh
bener-bener diri ini yang mau berkembang atau enggak gitu, diri ini yang mau keluar dari zona nyaman atau enggak. Benar. Ya Bu Dan Ica, kalau saya mau nambahin, jujur aja, saya berbeda mungkin ya. Saya dari universitas besar gitu ya background saya. Tapi kenyataannya setelah saya sudah lulus hampir berapa tahun ya berarti ya? 13 tahun yang lalu, bahkan ada teman satu angkatan saya yang sampai sekarang cowok padahal nggak dapat kerja apa-apa. serius bisa. Iya, itu ada gitu teman-teman. Jadi itu bukan tergantung instansinya. Saya tidak menjelekkan kampus saya juga, tapi tahu ya perbedaannya ya, itu depends on orang masing-masing teman-teman. Jadi jangan kita isi universitas kecil, misalkan Anda bilang universitas baru gitu ya. Universitas besar juga ada kali oknum yang ya itu tadi menyanyiakan dirinya, menyanyiakan kesempatan mungkin dia miliki dan sebagainya. Dan kalian jangan sampai kayak gitu kan. Kita besar di kolam kecil teman-teman. Ya, dan saya nggak pernah malu untuk bilang saya dosen puisi. Itu bahkan saya nggak pernah malu. Meskipun teman-teman saya dosen kampus-kampus lain gitu ya. Diadu aja gitu kan. Kita sama-sama asisten profesor nih sekarang nih, sama nih gitu ya. Bener. Bener. Ini mau nambahin juga nih Wica, di lingkungan kerja juga anak ITB. Masih langsung sebut aja nggak apa-apa ya Wica ya. Oke, siap. Salah. Rata-rata anak UI sama anak ITB. Terus dari juga banyak banget karena rata-rata kan di kantor aku sebagian banyak kan engineer. Jadi dari Amerika, kemudian dari Inggris itu banyak banget. Bahkan teman aku tuh dari luar juga banyak, dari Filipina, dari Singapura, terus dari India itu juga banyak banget gitu. Jadi kayak bener-bener ini gitu loh. Meskipun aku dari universitas baru, aku nggak minder karena sebenarnya kita juga sama. Kita bener-bener sama. Malah aku mengenalkan ke mereka bahwasanya ada UISI loh. Oke, semoga membantu dan membangkitkan percaya dirinya ya. Enza. Ya, baik Bu, Kak Nindi, terima kasih. Cowok. Aduh, perut saya tuh sakit ya. Ya Allah. Tanya mau cewek loh. Oke, next. Data yang dari yang mana nih? Data? Boleh ya? Tentang KPI, indikator acuan dalam mengukur kinerja. Masih sampai bukan kinerja kayak gini data ya. Apakah sama perusahaan non startup dengan yang startup? Bentuknya kayak gimana? Kalau Silakan Ibu. benar, sebenarnya kalau untuk KPI, kalau pekerjaan semuanya sama. Tapi kalau untuk di perusahaan yang kayak udah gede itu kita udah kayak ada ini loh, udah ada kayak jalannya. Kalau kita udah masuk kerja kayak lu kerjanya kayak gini ya, bla 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 kayak gini ya. Kalau di startup kadang kalau misal dia ada job desk yang belum pernah dia masukin, misal ada perusahaan startup nih, misal dia belum punya PR atau misal belum punya sosial media atau belum punya digital marketing, itu kita malah yang disuruh bikin KPI gitu. Kalau misal kayak gini gimana untuk kebutuhan setiap perusahaan kan beda-beda kan setiap KPI, tapi overall biasanya kalau misalnya job desk kita kayak gini ya kayak gini gitu. Tapi rata-rata di startup kita tuh kayak double job gitu. Double jobnya tuh beberapa posisi, dan di situ yang bikin kita banyak belajar gitu di situ. Sebenarnya Nindi sekarang tuh pemegang dua perusahaan. Salah satunya tuh dia tuh di Cermati tuh ada anak perusahaan namanya Dodana, dia di peer-to-peer lending. Jadi aku pegang dua perusahaan dengan job desk yang sama gitu. Jadi di sini nanti apa yang namanya dapat bekal yang banyak juga gitu, karena KPI-nya juga bakal berbeda gitu. Gitu Data, gimana Data? Ada pertanyaan lagi? Ya Pak, udah cukup Pak. Udah cukup, serius nih Data. Untuk yang bentuk indikatornya itu seperti apa aja ya Mbak? Atau dokumentasi atau gimana gitu? Ya tergantung job desk masing-masing. Kalau misal aku nih di sosial media gitu, berarti kan
sosial media dan tim marketing atau PR gitu biasanya kan ya udah ini kalau misal kalau di sisi sosial media aku harus siapin konten setiap bulan. Jadi untuk sebulan ke depan aku udah ready konten yang siap untuk didesain dan siap dipublish gitu. Terus aku udah nyiapin campaign yang bakal aku kerjain buat Q1, Q2, Q3, Q4 selama setahun aku udah beresin semuanya apa yang bakal kita lakuin ke depannya kayak gitu-gitu. Terus untuk daily-nya kayak gimana kayak gitu-gitu sih jadi KPI-nya. Kalau karena tergantung dari masing-masing data. Makasih Mbak, makasih. Oke. Jadi KPI itu sebenarnya ini ya tidak ada bentuk baku standar ya. Jadi tergantung pada job desk, tergantung pada goal kita juga. So, kita mau tujuan kita apa dan kita harus mengarah ke sana semua KPI-nya. Gitu ya. Dan karena data tadi udah nyaut dan bilang cukup, nah kita ke pertanyaan lain ya. Oke. So, kita punya questions dari Silvi selanjutnya. Apa? Silvi nih di atas nih. Kita sadar, Kak mau tanya, kalau kita sadar bahwa kita kadang punya ide gila, tapi kita nggak tahu gimana mengembangkannya. Gimana? Wah, dari pengalaman ini, untuk kita yang punya ide, tempat yang tepat untuk menyalurkannya itu seperti apa? Oke, nah kalau untuk biasanya kalau untuk idenya, aku kan lebih ke tim, kadang aku kan masuk ke tim marketing. Jadi kalau misalnya ada ide gila, kalau misalnya kita nggak bisa ngembangin, ya itu kita cerita aja dulu. Gue ada gila ini nih gitu. Tapi untuk nextnya enaknya kayak gimana ya gitu. Jadi bener-bener sampaikan aja gitu. Kalau misalnya kita di dunia startup biasanya itu tuh nggak apa ya, bukan hal yang aneh sih, malah itu sebenarnya ya biasa aja gitu. Kita mau buat gini yuk gitu, bla 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 gitu. Nantinya pasti tim A, tim B, tim C dan lainnya tuh mereka pasti saling nyaut terus saling kasih ide juga gitu. Kalau misalnya kita bagi kayak gini. Tapi overall kalau misalnya kita punya ide gila tuh biasanya kita udah punya ini sih, udah punya gambaran kayak tasaran kedepannya tuh seperti apa, even nggak detail gitu. Kayak gitu, Silvi. Jadi bener-bener kayak support juga gitu. Kalau misalnya ide gilanya bisa diterima, maksudnya oke bisa dijalanin, ya udah kita langsung meetingin kadang, terus kita kembangin bareng-bareng, bukan kayak kita sendiri yang kerja sendiri. Enggak, kalau di biasanya di perusahaan aku biasanya itu tadi sharingin aja kamu sama tim kamu gimana enaknya. Kalau misal itu menurut idenya oke, baru dibuat dieksekusi ya kita bakal terus, atau mungkin kita bisa cari beberapa referensi ide yang hampir sama yang kita bisa contoh implementasinya dikit-dikit gitu, yang nantinya kita bisa kembangin selanjutnya. Itu sih. Gimana? Oke, nggak ada suara di sini. Cukup ya? Iya Kak, terima kasih. Oke, waktunya semakin berlari ya. Tinggal 10 menit. Kalau Bu Isha, Iya. ini mungkin bisa nanti sampai jam 15.45 ya Bu untuk kasih pertanyaan tadi jawab ini kan jawab. Oh, oke. Bisa sampai jam 3.45. Oke, siap. Oke. Lanjut berarti nih. Iya Bu, silakan. Oke, thank you ya. Ini nih ada pertanyaan yang lumayan seru enggak? Seru banget nih. Seberapa penting kita membranding diri? Nah, ini menarik banget nih. Seberapa penting sih kita harus membranding diri? Tipsnya apa dari Nindi supaya kita bisa terus bergerak tanpa mendengar cibiran orang lain? Berat nih. Kerja kantoran dan nyambi jadi influencer bikin konten. Wah, ini kayaknya follow Instagram saya nih Bu. Oh, ada followers di sini ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu seberapa penting sih kita harus membranding diri dan gimana tips dari
Mbak Nindi, biar kita bisa terus bergerak tanpa mendengarkan cibiran orang lain. Kalau menurut aku, kita harus belajar dulu personal branding, dan kita harus tahu dan kita harus bisa mengenal diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau misal kita udah tahu diri kita siapa, diri kita bisanya apa, diri kita kurangnya apa, kita bakal tahu, oh aku bisanya kayak gini gitu. Kita bisa jual ke orang lain, maksudnya bukan jual sih ya, maksudnya kita bisa kasih tahu ke orang lain gitu. Kalau misal dulu mungkin dari kuliah mungkin aku lebih suka kayak ngomong, lebih suka kayak berdiskusi, kayak lebih suka, aku tipe orangnya tampil di depan, senang banget tampil di depan. Nah itu orang tuh kayak lah, apa ya, secara nggak langsung tuh pasti tahu kalau misal kita udah mengetahui diri kita nih siapa sih gitu. Jadi kita harus benar-benar korek dulu, maksudnya siapa kita bisanya apa dan kekurangan kita apa. Kalau misal kita udah tahu kelebihan kita terus gali terus sampai kekurangan kita tertutupi oleh kelebihan itu gitu. Intinya jangan sampai kita memikirkan kekurangan itu yang bikin kita gak bisa jadi diri kita sendiri, dan nantinya kita jadinya minder gitu. Jadi kalau misal kita udah tahu diri kita, udah gali terus potensi diri kita, nanti kita bakal tahu kok, maksudnya personal branding tuh bakal mengikuti gitu, orang tuh bakal tahu gitu siapa kita gitu. Terus nggak usah dengerin cibiran orang lain ya. Kalau misal cibirannya negatif ya nggak usah didengerin. Kalau cibirannya membangun, kritiknya membangun, ya kenapa tidak untuk kita coba gitu. Kadang memang kita kalau misal kita lagi berproses, terus tiba-tiba ada yang kayak ngomen, itu emang agak gimana gitu ya, agak berasa kayak minder gitu. Tapi kalau kita harus misal bener-bener saring dan bener-bener kayak menepis ego gitu, maksudnya oh ya aku di sini belajar nih, kalau misal omongan tadi orang itu ada benernya, ya kenapa nggak aku praktekin gitu. Tapi kalau misal ada orang yang kayak ngomongnya negatif gitu, ya udah bodo amat siapa lo gitu. Orang maksudnya tiap hari kita makan juga gak minta dia gitu kan, kita berproses juga gak minta duit dia gitu kan, dia minta tolong dia juga gitu kan. Jadi ya udah keep going on gitu. Jadi terus aja ya di diri kamu sendiri dan terus gali potensi diri kamu gitu. Terus gimana cara Mbak Nindi bagi waktu selain kerja kantoran dan nyambi jadi influencer bikin konten? Nah ini menantang. Jadi untuk ini susah banget kayaknya ini ya. Gampang susah Bu. Jadi karena biasanya untungnya kantor aku tuh kan tipe job kerjanya juga fleksibel, terus kerjanya juga nggak harus di kantor gitu kan. Jadinya kalau misal nih aku kerjain semisal jam 2 siang ada event semisal di Grand Indonesia atau di mana gitu ya, itu sebelum jam 2 tuh aku harus kerjain pekerjaan aku dulu gitu Bu. Jadi kadang berangkat agak pagian gitu biar biar selesai gitu kerjaannya. Atau misal aku begadang, maksudnya maleman aku kerjain dulu gitu biar nanti pekerjaan konten dan yang lainnya tuh bisa terhandle juga gitu. Emang ya harus ada sesuatu hal yang dikorbankan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang enak. Jadi bener-bener kita harus manage dan bagi waktunya itu harus bener-bener pinter gitu. Jadi biar semuanya tuh balance, pekerjaan content creator jalan, pekerjaan kerja juga jalan gitu. Jadi nggak ada yang merasa terugikan gitu. Jadi tadi yang udah aku bilang kan, sesuatu hal yang udah kita pilih, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Jadi emang benar-benar harus kita ada yang dikorbankan, misal jam tidur berkorban, terus waktu juga berkorban, tapi yang kita dapat juga banyak gitu. Maksudnya pengalamannya, kemudian relasi, semuanya banyak juga gitu. Bahkan aku juga di Jakarta tuh masih 2 tahunan, tapi teman-teman kadang di Jakarta kayak bilang gitu, Nin lu tuh masih 2 tahun loh di sini tapi kayak udah bisa kayak gini. Ya itu tadi aku belajar dari pengalaman. Maksudnya aku belajar untuk membagi waktu, aku belajar untuk ikut komunitas sana sini, terus join event sana sini, jadinya ya nyambung semuanya gitu. Terus jangan menolak, intinya gitulah. Pokoknya intinya jangan melihat uangnya, misal aku melakukan ini gara-gara uang, jangan itu. Pokoknya intinya jalanin aja dulu, masalah uang atau apapun tuh ngikutin kok gitu intinya. Intinya kayak gitu sih. Semoga terjawab ya. Tadi siapa yang nanya nih?
Marifatul ya. Iya Mbak Nindi, terima kasih. Jawab ya. Oke, thank you. Rumah aku. Oh, iya. Baru menyadari kan? Hai Rifa. Halo Mbak Nindi. Ternyata ya. Oke, nah ini ada siapa lagi tuh? Bawahnya Marifatul ada Randi. Randy. Oke, konsumen Kak Nindi belakangan ini lagi gemar iklan yang seperti apa? Ramai iklan seperti apa? Video animasi, poster, atau yang gimana? Nah, silakan Nindi dijawab. Oke, ini maksudnya pekerjaan yang sebelum sekarang mungkin ya Bu ya? Yang apa pekerjaan yang konten creator, apa pekerjaan yang sebelum dicermati yang apa namanya tadi di IMC Group? Hai Randi. mungkin Randi bisa langsung on mic. Jawab dua-duanya apa kali ya? Ya Kak, dua-duanya aja Kak. Oh baik, Randi. Nggak mau rugi ya Randy ya. Jadi Randy, kalau so far kemarin juga pernah ketemu juga sama teman-teman agensi juga. Maksudnya agensinya biasanya tuh saya ada grup agensi, seluruh agensi yang ada di Jakarta. Itu sekarang tuh lagi gemar ini sih video animasi. Karena di 2020 itu maksudnya yang digemari semua orang yang ada di dunia itu dalam bentuk video. Kayak 15 detik, kayak misal 20 detik, kayak gitu-gitu. Itu yang lagi boom sekarang, kayak contohnya TikTok kayak gitu kan. Dulu TikTok 1-2 tahun terakhir kan nggak seberapa boom kan. Sekarang di 2020 benar-benar boom karena emang trennya 2020 sekarang seperti itu gitu. Terus kalau untuk di content creator rata-rata memang untuk klien pribadi yang brand emang rata-rata ya emang itu sih lebih kayak sharing ke Instagram Stories karena rata-rata sekarang untuk brand untuk mengajak collaboration influencer itu tuh sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin kan influencer selebgram yang followersnya yang kayak babon-babon gitu, yang kayak berapa juta, yang 500.000 K ke atas gitu. Kalau sekarang itu rata-rata yang 50.000 ke bawah karena itu engagement-nya sama followers ke followers yang lain itu masih bisa gitu. Kalau misal kalau udah followers babon kan kadang kalau ada nanya kadang kan nggak bisa ngejawab kan. Nah, kalau misal followers 50.000 ke bawah kadang mereka masih bisa engage gitu, masih bisa ngebales gitu kebutuhan mereka gitu. Nah sekarang itu brand itu lebih suka kayak gitu karena lebih ke honest review lah. Jadi kelihatannya bukan yang kayak iklan banget gitu. Dan rata-rata ya lebih ke Instagram Stories sih. Lebih kayak sharing di Instagram Stories atau misal video singkat di Instagram feed kayak gitu. Terjawab Randy? Semoga. Gimana Ren? Iya Kak, terjawab terjawab. ya. Terjawab. Serius? Ya serius. Oke, thank you Randy pertanyaannya. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Afi lo nanya nih. Aduh. Apakah harus kita dahulukan? Bu Afi dulu nih. Dahulu. Saya kangen banget sama Nindi nih. Oke. Langsung ada suara yang nggak berani saya ini. Dava, Kita jawab Bu dulu Alvina aja. di-selip dulu ya, di-skip dulu boleh ya Dava ya? Biar Alvina dulu Kak. Oh siap. Ngalah ya Dava ya. Nilai A. Waduh, is English ability matter on your career? And how do you stay in Jakarta for good? Or do you have a plan to go back? Wah. Pertanyaan sulit. Suaminya udah di Jakarta juga Bu Afi. Masa mau balik lagi ke Gresik? Siapa tahu kan, makanya ini penasaran Bu Marisha seorang Nindi mindsetnya sekarang gimana, penasaran banget. Saya tuh kaget gitu loh Bu Marisha, seorang
Nindi, ya sekarang iya. udah sukses karirnya, mindsetnya gimana nih? Saya pengen tahu dan pengen Nindi sharing ke teman-teman. Oke. Jadi Bu Alfi teman-teman sebagai ex Jakarta juga nih, Nin. Sebagai ex warga Jakarta yang balik tapi ke Gresik ya. aduh, jadi teman-teman ini kayak berasa ini sih di sidang lagi dulu tuh Bu Alfi sama Bu Ica kan sidangnya. Nin, haruskah dibuka sekarang, Nin? Nin, harusnya saya bilang itu 2 kali, Nin. Oh, jangan. Tapi ini catatan penting loh, Bu Marisha, buat teman-teman Ya. bahwasanya memang kan akademis itu nggak melulu segalanya kan, Bu Marisha. Benar nggak, Bu Marisha? Ya benar dong. Iya, ya kan, Nin? Mungkin Bu boleh ya Bu sharing mengenai pengalaman skripsi. Sekalian deh. Sekalian. Pina ya. Oke. Kalau English ability itu sebenarnya iya, tapi nggak dituntut untuk yang benar-benar kayak fluently banget gitu. Karena emang di perusahaan startup rata-rata kan memang employee-nya juga dari luar negeri iya, kemudian dari dalam negeri juga iya, dan kadang kita meeting juga harus in English gitu karena itu tadi tim kita juga ada yang dari luar, nggak semuanya bisa bahasa Indonesia gitu. Itu juga sebenarnya perlu juga skill English itu karena apa ya emang itu salah satu kebutuhan gitu. Tapi nggak dituntut untuk yang kayak bahasa Inggris kamu harus bagus ya di sini, enggak sih. Karena di situ kita juga sama-sama belajar gitu. Kadang aku juga masih belajar sama teman-teman yang di dalam, maksudnya yang ibaratnya bahasa Inggrisnya juga bagus. Di situ mereka juga open gitu, meskipun bahasa Inggris kita yang kurang bagus, itu kita di situ sama-sama belajar, bukannya malah kayak diasingin atau misal lu mah nggak bisa bahasa Inggris, belum, nggak kayak gitu. Tapi mereka kayak bener-bener support, kayak ayo nih latihan, ayo guys latihan, bla 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 gitu. Maksudnya masih ada spare time buat kita kayak belajar di another skill gitu, kayak English gitu, Bu. Kayak gitu sih. Nah, untuk stay di Jakarta so far ya menantang sekali, Bu, karena waktu awal dulu kan memang Nindi nggak ada saudara, nggak ada teman satupun di sana, bener-bener sendiri gitu. Tapi lama-lama kemudian teman-teman UISI sebagian juga ada yang menyusul gitu, yang ada di Jakarta, mulai dari Kak Ardi, Kak Noval, kemudian ada yang lainnya juga. Jadi di situ udah mulai kayak ada teman gitu. Tapi dari kesendirian itu membuat Nindi belajar kalau kita tuh harus mandiri dan kita harus bisa apapun itu gitu. Jadi dari situ ya udah beradaptasi, terus connect link sana sini, terus ketemu orang sana sini, jadinya oke, pokoknya selama di Jakarta meskipun mulai dari nol lagi, aku nggak boleh stay di sini aja gitu. Aku harus meneruskan kegiatan aku yang sebelumnya ada di di Gresik ataupun di Surabaya, seperti apa aku harus tetap lanjutin gitu. Aku tetap harus menjadi Nindi yang sebenarnya gitu. Aku harus menjadi Nindi sebagai Nindi sendiri, kayak gitu sih, Bu Alfi. Oke, Nin, sukses terus ya buat kamu. Saya bangga loh kalau dengar cerita tentang Nindi gitu. Mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa ketemu ya. Bu Alfi, Oke, ya salam juga buat suamimu ya. Oke, silakan Dava, mungkin kasihan tuh Dava. siap. Itu Pak Adit tuh, masalahnya mahasiswa sekarang diharuskan lulus English. Nah itu Pak bisa jadi tuh, apalagi dulu di di UISI kan dulu Bu Nurung sering kan kita bikin kayak English Day atau apapun gitu kan. Jadi benar-benar juga belajar juga sih dulu waktu kuliah buat kita benar-benar untuk ngomong atau conversation in English. Tapi kalau misalnya mahasiswa diharuskan English ya itu bagus banget sih, karena itu bagus juga buat di lingkungan perusahaan gitu. Dava, oke lanjut Dava. Dava, saya pekerjaan Kak Nindi secara tidak langsung mengharuskan Kak Nindi untuk mengeluarkan ide-ide kreatif atau ide gila yang out of the box. Nah, biasanya Kak Nindi dapat inspirasi untuk mengeluarkan ide-ide tersebut dari mana? Oke, Dava, untuk ide-ide gila, biasanya aku kepoin perusahaan yang hampir sama yang ada di luar negeri gitu. Karena kadang di luar negeri itu kan
apa ya, orang-orangnya tuh kadang emang bener-bener kreatif sih, maksudnya kayak mereka tuh bener-bener out of the box atau apapun gitu. Jadi aku kepoin beberapa company yang ada di luar gitu, kayak perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, mereka nerapin kayak misal campaign strateginya seperti apa sih gitu, mereka ngapain sih gitu. Tapi overall ya kalau misal dilihat dari financial industry, maksudnya di Indonesia sama beberapa company kayak di Singapura atau apapun, untuk campaign itu sebenarnya kalau dilihat tuh masih bagus banget di Indonesia. Karena rata-rata di sana ya kayak cuma financial advisor, kayak cuma sekedar sharing, nggak ada yang kayak activation quiz atau campaign yang menarik, yang ibaratnya mengajak mempersuade masyarakat untuk tahu lebih detail mengenai educate itu. Indonesia tuh menurut aku lebih bagus sih gitu. Tapi untuk kayak ide-ide yang lain kayak yang membutuhkan kayak semisal yang lain tuh biasanya aku kiblatnya lebih ke perusahaan luar gitu. Sama pastinya juga always every month itu aku mau membandingkan kompetitor gitu. Jadi kayak kompetitor A B C D ini lagi kayak gini nih gitu. Kita ngapain ya gitu. Kayak gitu sih. Kita harus compare terus sih kompetitor biar kita nggak ketinggalan gitu. Dava, hai. Ya Kak, udah. Ya, boleh. Silakan Dava. Siapa sih motivator yang menginspirasi kakak sekarang ini? Oke. Aja. Dapat. Kalau untuk motivator semenjak jadi cerita sedikit, waktu SMP tuh aku udah join MLM. Jadi tahu sendiri kan kalau MLM itu benar-benar bisa membangkitkan energi dan motivate kita selama kita selling gitu. Nah dari situ aku suka banget sama Mary Riana, yang dia juga dulu awalnya tahu Mary Riana ya teman-teman ya. Jadi dia di Singapura sendiri, terus dia sampai sekarang itu Mary Riana aku selalu tonton video YouTube-nya. Terus abis itu kayak siapa namanya Success Before 30, Bapak siapa tuh namanya yang orang Surabaya itu juga bagus, dia kasih sharing-sharingnya gitu. Terus kalau banyak banget sih, maksudnya kayak motivator-motivator yang bikin kita kayak recharge gitu, kayak ngelihat kalau misalnya kita lagi down, kita lagi putus asa, aku biasanya langsung lihat motivate mereka gitu. Terus kalau untuk yang kayak kiblat influencer itu ya biasanya sih lebih kayak ke Dian Pelangi atau Kak siapa gitu sih. Jadi seperti itu. Gimana? Ya Kak, sudah, terima kasih Kak. Oke, thank you Dava. Ya Bu, sama. Oke. Jihan, wah ngefans juga sama Mary Riana ya. Oke, kayaknya Dava pertanyaan terakhir ya. Atau mau bertanya? Enggak deh, kita punya waktu sisa 5 menit. Mending kita pakai untuk Nindi milih 3, betul nggak? Via? 3 pertanyaan terbaik. Untuk milihnya 2 pertanyaan Bu. 2 penanya terbaik, iya. 2 penanya terbaik. Pilih 2 penanya terbaik, Nin, karena 2 penanya terbaik ini akan dapat hadiah nanti ya, dapat reward. Nah, dari panitia nih. Oke. Dipilih. Sudah Bu. Oh, udah dapat? Udah. Oke, jeng, musiknya mana nih musiknya? Siapa yang Nindi pilih untuk dapat reward dari panitia? Ada 2 di sini. Oke, langsung Bu. Langsung aja, siapa? Yang pertama ada Eriza Khairul Rokim. Dan yang kedua ada Ma'rifatul Ulia. Yeay! Selamat Eriza dan Ma'rifatul dapat hadiah ya dari panitia. Mungkin nanti bisa hubungin panitia sendiri ya, atau panitia yang menghubungi nanti ya. Nanti untuk yang 2 penanyaan yang sudah dibeli Kak Nindi bisa langsung ke DM aja di IG MG Week 2020. Oke, langsung DM ke Instagramnya MG Week 2020. Well, terima kasih banyak sekali Nindi atas waktunya,
atas sharingnya yang luar biasa. Semoga teman-teman yang lain bisa terinspirasi ya. Jadi amal jariahnya Nindi di bulan Ramadan. Ya. Dan semoga teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari webinar kita kali ini bersama salah satu alumni UISI yang kita banggakan, Aindiasyas kita. Dan sekali lagi selamat Nindi atas pernikahannya. Dan Oh ya, Ibu, ini ada Ibu Ruktin Handayani nih. Bilang di kolom komentar. Kak Nindi bagus banget, bangga sama Kak Nindi, sukses terus ya, dan jaga diri baik-baik di Jakarta. Saya izin live dulu, ada meeting lain. Oke, terima kasih Bu Ruktin. Thank you Bu Ruktin. Itu tadi ini ya, juga di baik-baik di Jakarta. Nah itu pesan orang tua di sini ya, pesan di Bapak Ibu dosen di sini. Dan semoga teman-teman atau yang lain juga bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita sharingkan selama kurang lebih 2 jam ini, almost 2 hours, Nindi. Yes. Thank you sekali lagi. Juga buat teman-teman, Bu Ica, Pak Adit, Bu Ruktin, dan Bu dosen-dosen lainnya, Bu Tias juga, terima kasih banyak. Dan teman-teman UISI, semangat selalu, jangan patah semangat pokoknya. Gali terus. Iya, Kak ini. Oh iya, ini Bu. Oke, kalau gitu acara langsung kita kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Marisha selaku moderator dan juga Kak Nindi selaku pembicara kita pada hari ini. Dan habis ini kita akan mengadakan sesi foto bersama nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan live dulu ya. Oke. Siap. Boleh itu apa? On kamera semuanya untuk difoto bersama. Waduh, Pak Adit ini udah langsung nomor 1. gercep banget ya Pak Adit ya. Ada Bu Tias juga loh. Halo Bu Tias. Halo Bu Tias. On cam juga dong Bu. Via saya ambil alih ya. Iya, silakan Tim ID. Ini fotonya ada 2 sesi. Sesi pertama foto formal, yang sesi kedua foto bebas ya. Siap. Oke. Gimana? Bentar, Bu. Masih loading. Kan Mas rambutku naik-naik nih. Udah. Udah ganteng Pak Adit. Waduh. Kita tunggu 1 menit ya, mungkin ada yang join lagi. Silakan teman-teman yang mau ikutan foto, silakan on kamera. Buat kenang-kenangan juga nih ya, foto sama Kak Indi. Harusnya kita bisa ketemu ya. Iya, apa-apa. Walaupun lawannya masih tetap lancar ya, alhamdulillah. Pak Adit makin cakep ya. Bersih. Jadi malu ini. Ready loh Pak Adit. Iya. Setelah berdiri lagi rambutnya tuh. Komen Pak. Udah saya mulai ya sesi fotonya. Oke. Hitungan mundur dari 3, 2, 1. Sekali lagi ya, ini foto formal. Ya, formal. Hitungan mundur dari 3, 2, 1. Habis ini foto bebas. Oke. Apa bedanya sama kayak
Alhamdulillah hari ini kita selesai, dan sebelum kita menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing supaya ilmu yang diberikan Kanin di hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah join, yang siang-siang nggak tidur hanya untuk mendengarkan sharing session ini. Sungguh seru sekali, dan sesi 3 ini Kak Nindi rekor banget. Soalnya dari tadi tuh nyampe 250 lebih ya Kak Nindi. Wah, hebat banget nih. Aku semua kayaknya sama. Kemarin jawab. Wisi. Sudah Pak Adi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari saya Srian di Octavia selaku pembawa acara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.